Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru di pertemuan yang ke-14 ini. Marilah kita senantiasa bersyukur, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar bersama di dalam forum online di video pembelajaran sejarah Indonesia pada tema Indonesia pada masa Orde Baru. Pada kesempatan kali ini yang telah kalian lihat pada layar, ini adalah sosok Jenderal Soeharto yang menjadi aktor pengambil alihan kekuasaan karena adanya chaos pada masa Orde Lama yang disebabkan karena gerakan 30 September. Orang yang diberikan mandat oleh Presiden Soekarno melalui Supersemar untuk memegang tampuk kekuasaan dan mengambil alih segala tindakan terkait pemulihan keamanan karena sebab keadaan politik dan keamanan yang semakin memburuk pada masa Orde Lama. Dan Jenderal Soeharto, Haji Muhammad Soeharto, merupakan presiden yang kedua yang kita kenal dengan nama The Smiling General, Smiling General karena memang dia itu sosok yang murah senyum. Pada masanya Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan yang cukup penting sebelum pada akhirnya saya katakan kenapa cukup penting karena kita pada masa Orde Lama itu dipimpin tanpa kita sadari ada 10 Perdana Menteri yang pernah memerintah pada masa Orde Lama. Kemudian muncullah Orde Baru, sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara periode Presiden Soekarno, Orde Lama dengan Orde Kekuasaan masa Soeharto. Pada masanya kebijakan-kebijakan dianggap cukup berhasil memperbaiki keadaan ekonomi yang terasa kurang baik pada masa Orde Lama, kemudian diperbaiki pada masa Orde Baru. Yang jelas, lahirnya Orde Baru itu memang tidak dapat kita pungkiri bahwa diawali dari terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga menurunkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Soekarno yang pada saat itu menjawab sebagai presiden didesak oleh rakyat untuk mengambil tindakan terkait G30 SPKI melalui periturannya, tuntutan terhadap pembubaran PKI. Namun ternyata Soekarno masih berat hati dan keadaan keamanan menjadi sangat buruk. Sehingga dengan melemahnya kredibilitas dari Presiden Soekarno itu, kemudian Soekarno melalui surat perintah 11 Maret memberikan mandat kepada Presiden Soeharto untuk mengambil wewenang segala tindakan yang berhubungan dengan keamanan dan ketenangan serta stabilitas politik. Jadi bisa dikatakan Supersemar ini merupakan tonggak atau titik awal menuju berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Pada
masa Orde Baru, ya konsep demokrasi dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, bukan lagi demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin. Visi utama adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini tentunya sebagai bentuk jawaban dari trial and error pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga banyak model-model yang tidak cocok, diantaranya demokrasi yang telah diterapkan pada masa Orde Lama, yaitu demokrasi liberal. Orde Baru itu memang dimulai pada tahun 1966 dan tentunya diakhiri dari jatuhnya Soeharto tahun 1998, yang didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan Pancasila yang diletakkan melalui atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan Tritura itu yang menginginkan tentang pembubaran PKI, kemudian perombakan Kabinet Wikora, dan penurunan harga, itu menyebabkan Soeharto itu menjadi di atas angin karena beliau itu menjadi caretaker dan mendapat kewenangan untuk mengambil segala tindakan terkait ketenangan dan stabilitas politik. Jadi Orde Baru berkeinginan untuk meletakkan tatanan seluruh kehidupan rakyat sesuai dengan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konsekuen, di mana pada Orde Lama itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah penunjukan presiden seumur hidup, kemudian penunjukan MPRS dan pembuatan DPR GR, pembubaran konstituante dan DPR hasil pemilu, dan banyak lagi. Presiden Soekarno kemudian mulai merintis karirnya di dunia politik, ya, dari membereskan masalah-masalah terkait hal itu, dan tentunya mendapat dukungan dari MPRS. Kondisi ekonomi di pasca G30 PKI menyebabkan carut-marutnya ekonomi di Indonesia, semakin menyebabkan rakyat menjadi gerah terhadap kepemimpinan Orde Lama, sehingga membutuhkan sosok pengganti atau yang ingin membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemudian hal itu mendapat dukungan dari MPRS, terlebih laporan pertanggungjawaban Soekarno itu masih belum diterima oleh MPRS karena kelihatannya Soekarno masih kekeh dengan melindungi PKI, sehingga melalui ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 66, Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden dan dilantik pada 26 Maret 1968. Adapun kebijakan-kebijakan diantaranya adalah pembubaran PKI dan ormasnya, serta tokoh-tokoh yang berhubungan dengan PKI itu banyak yang ditangkap dan menjadi tahanan politik, ya, diantaranya ada Subandrio dan banyak sekali. Kemudian penyederhanaan partai politik, tentunya melalui proses pelaksanaan pemilu 71, di mana melalui sidang MPRS tahun 1967, pemilu itu dilaksanakan pada tahun 1971, di mana partai-partai yang dulunya banyak itu disederhanakan, partai-partai yang berhaluan agama dimasukkan ke dalam P3 berlambang Ka'bah, partai-partai yang berhaluan nasionalis dimasukkan seperti halnya Murba, kemudian ada Partai Kristen itu dimasukkan ke PDI, serta Golkar menjadi salah satu kekuatan yang disokong
oleh ABRI dan pegawai negeri sipil yang pada waktu itu menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi P3 yang merupakan gabungan dari dulunya adalah partai-partai keagamaan ya, seperti NU, kemudian Permusi, PSII, Perti, itu menjelma menjadi sebuah kekuatan baru dengan nama P3. PDI ada tadi, ada Murba, ada Katolik, ada Partai Kristen, ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, menjadi partai baru. Hal ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak adanya carut-marut politik seperti halnya yang terjadi pada masa demokrasi liberal, di mana masing-masing partai berkeinginan untuk menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan kekuasaan. Oleh karenanya, agar lebih stabil, partai politik dibuat sederhana dan dibuat lebih ramping. Hal itu tentu mengacu pada pengalaman sejarah pada masa Orde Lama. Kemudian kebijakan lain adalah terkait dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI itu adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan, sebagai kekuatan sosial politik. Dia diarahkan untuk ikut serta di dalam kegiatan politik. Padahal fungsi utamanya adalah menjaga pertahanan negara dari serangan bangsa luar. Nah, itu yang kemudian direvisi dan dibenarkan kembali bahwa ABRI tidak diperbolehkan berpolitik dengan penghapusan fungsi ABRI. Kemudian kebijakan dalam negeri yaitu adalah indoktrinasi Pancasila melalui P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Soeharto mengumumkan gagasannya melalui konsep Eka Prasetya Pancakarsa, gagasan yang diformalkan melalui TAP MPR nomor 6 tahun 78 mengenai Pedoman Penghayatan Pancasila atau P4. Hal itu dilakukan secara masif di seluruh golongan yang diwajibkan untuk ikut penataran P4. Yang fungsinya adalah indoktrinasi agar bangsa Indonesia itu tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan tidak keluar kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada kebijakan-kebijakan luar negeri, itu ada Indonesia menjadi anggota PBB lagi setelah sekian lama keluar karena konflik dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia diangkat ya menjadi Dewan Keamanan tidak tetap sehingga Indonesia sakit hati. Namun hal itu cukup merugikan bagi Indonesia karena terisolir dari hubungan negara-negara yang bergabung di dalam persatuan bangsa-bangsa. Kemudian ada tentu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok yang pada masa Soekarno Tiongkok menjadi salah satu negara yang cukup dekat dengan Soekarno. Dari tahun 65 itu terjadi konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dan diputuskan hubungan diplomatik dengan penandatanganan antara untuk pemulihan itu ditandatangani pemulihan hubungan antara Malaysia dan Singapura yang ditandatangani oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak ya, yang dilaksanakan di Jakarta dan di Singapura. Terkait pemutusan dengan RRC atau Cina itu karena hubungannya sama komunis ya, karena memang Cina itu kan berpaham komunis sehingga dan Soeharto itu sangat anti dengan komunis dan Orde Baru atau Soeharto meyakini bahwa dengan memutuskan hubungan dengan Tiongkok tentu kekuatan-kekuatan komunis yang datang dari
luar negeri seperti RRC itu dapat diputus sehingga Indonesia bisa kembali kepada kehidupan tanpa ideologi komunis. Kemudian organisasi-organisasi atau kerjasama regional dan internasional diperkuat. Di antaranya ada ASEAN, kemudian ada APEC ya, kemudian ada lagi yang tidak tercantum di sini tentang bergabungnya Timor Timur ya, yang pada saat itu terjadi konflik dengan Portugis dan melakukan pepera atau penentuan pendapat rakyat, dan di situ didapat sebuah hasil bahwa Timor Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian program utama pemerintahan Orde Baru, ini ada penyelesaian konflik ya terkait Jepara, kemudian kembalinya PBB, kemudian ada ASEAN, ada APEC, ya. Kemudian revolusi hijau. Ya. Revolusi hijau itu nanti kita akan bahas di kemudian hari terkait teknisnya. Mengenai Orde Baru itu memiliki ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah politik Orde Baru, ciri-cirinya adalah adanya dui fungsi ABRI, di mana ABRI itu dimasukkan di dalam peran politik sipil. Kemudian ciri yang kedua adalah konsep masa mengambang atau memberlakukan konsep masa mengambang atau floating mass sebagai dasar pembangunan politik daerah dengan menyederhanakan jumlah partai politik dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh parpol. Kemudian yang ketiga adalah korporatisasi negara. Ya, jadi korporatisasi atau state corporatism ya, itu ya kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi itu ditempatkan ke dalam wadah tunggal ya, seperti ormas di bawah pengawasan pemerintah. Ya. Kemudian ada sentralisasi, yang keempat ada sentralisasi pemerintahan. Jadi pemerintahan diatur secara sentral terpusat di bawah komando dari pemerintah pusat dan harus solid. Kemudian ada program bantuan luar negeri. Indonesia menjalin donatur-donatur yang mau menghutangi di dalam wadah IGGI atau International Government Group for Indonesia, di mana mengusahakan bantuan-bantuan luar negeri atau istilahnya ya negara-negara yang mau ngutangi lah ya. Jadi utang Indonesia cukup banyak gitu. Dampak dari menguatnya peran Orde Baru itu tentu memiliki dampak ya, dampak yang cukup menjadi bom waktu dan nanti pada akhirnya meledak pada tahun 98, yaitu adalah pemerintahan yang otoriter di mana kekuasaan yang sentral itu memegang sebuah kendali yang mutlak terhadap pemerintahan. Kemudian politik yang diatur melalui Golkar di mana PNS itu harus menjadi bagian dari Golkar, padahal PNS itu dibayar melalui APBN dan harus ikut kepada politik nasional, ya tentu menjadi mesin politik Orde Baru yang dapat diandalkan karena di bawah kendali pemerintah. Jadi itu segi terkait Orde Baru sedikit banyak. Mungkin kita akan sambung di pemerintahan tadi. Ini adalah revolusi hijau yang tadi saya sebutkan. Karena kebutuhan pangan, kemudian adanya jumlah penduduk yang semakin banyak, lahan pertanian berkurang, maka nanti akan muncul ada
intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Kemudian limbah pabrik akibat industrialisasi, kemudian kemajuan teknologi. Ini kemudian diantaranya program Pancausaha Tani, pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan kemudian para siswa, ini saya sampaikan mengenai video ya tragedi Jakarta sebagai berakhirnya Orde Baru. Saya sampaikan. Oke. Sebentar. Slideshow. Ya, tentang tragedi Jakarta. Silahkan bisa di In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Sejak 80-an sampai 93, 94 sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi di Juli 96. Iya. Di Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Sebetulnya ini motornya mahasiswa juga, tapi bentuknya adalah LSM. Obeying a military injunction to stay off the streets. But the students chafed at being confined and pressed to hold rallies at the Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the Parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire.
The Trisakti tragedy triggered a wave of rioting, killing hundreds during the next 2 days. A week after the tragedy, students entered an occupied parliament, facing only token resistance from the military. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Ini adalah momen-momen saat Suharto berhenti disambut sukacita oleh mahasiswa yang mereka berpikiran bahwa ini hasil perjuangan dari mereka sampai mereka menaiki gedung MPR yang pada waktu itu. Tapi ternyata ya permasalahan tidak sampai sini. Kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ya, Suharto menunjuk B.J. Habibie yang pada waktu itu sebagai wakil presiden untuk menggantikan beliau sebagai presiden. Demi Allah, Ini adalah Wiranto, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Habibie yang diambil sumpah. sebaik-baiknya. At first, the students exulted at the downfall of Suharto, disapproving the myth that the old general was indispensable to the nation's stability. Forum kota sejak pertama Suharto turun dan digantikan oleh Habibie. Kami sudah menolak Habibie karena kami sudah tidak percaya dengan hasil pemilu sebelumnya. Ya, itu sedikit dari sedikit kisah yang terekam dari kamera wartawan atau dari sisi jurnalis. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran pada kita terkait materi Orde Baru, dan kita akan kembali kepada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.